kembali kepada topik gereja, itu juga sama. Yang utama jadi hilang, yang nggak penting jadi utama. Ketika kita tidak tahu yang utama, maka yang tidak utama jadi utama. Tapi kalau kita tahu yang utama, maka yang tidak utama nyingkir. Kalau kita tidak pernah tahu esensi, maka yang bukan esensi akan menjadi yang utama. Tapi kalau kita nggak pernah tahu yang namanya esensi, selamanya kita akan sibuk dengan yang tidak utama. Nah, itu pemahaman para pemimpin tuh harus masuk ke dalam satu level yang namanya tahu yang utama. Yang utama itu seperti apa? Mimbar. Apakah mimbar utama? Hilangkan mimbar. Apakah gereja tetap berjalan? Berjalan. Hilangkan jubah pendeta. Apakah tanpa jubah pendeta gereja jalan? Jalan. Apakah gedung menjadi yang utama? Dibutuhkan? Butuh. Tapi tanpa gedung gereja tetap jalan. Nah, berarti kita bisa yang utama itu kalau itu disingkirkan, rubuhlah itu rumah. Tapi kalau yang nggak utama itu disingkirkan, yang gereja atau rumah tetap berjalan. Nah, itu mendefinisikan mana yang utama dan mana yang tidak utama. Makanya penting mendefinisikan ulang pelayanan itu. Ketika kita melihat dari kacamata pentingnya KKR, ya semua akan diupayakan tuh KKR. Tetapi lihat gereja-gereja yang di bawah tanah tanpa KKR, pertumbuhan jauh lebih kuat. Kita terlalu banyak KKR, sepertinya berlari tetapi nggak kemana-mana. Sepertinya banyak tapi nggak banyak. Sepertinya punya tetapi kita nggak punya. Sepertinya bersemangat ya karena dipompa. Cabut pompanya, apakah tetap semangat? Nah, itu berarti nggak esensi. Nah, itu cara melihat. Nah, maka kita harus temukan segala sesuatu itu menemukan hal yang esensi. Apakah perjamuan kudus itu utama? Nah, banyak orang menganggap bahwa inilah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Mereka menganggap bahwa tubuh Tuhannya itu di sisi yang diangkat di sebelah tangan kanan. Pakai tangan kanan, tangan kiri nggak bisa katanya. Apakah yang utama dari pada malam sebelum diserahkan itu makan rotinya atau hidup yang dipecah-pecahkan? Kalau kita nggak bisa menemukan esensi, maka kita menganggap bahwa perjamuan kudus itu yang utama. Tapi Yesus itu sedang menggambarkan pada malam sebelum diserahkan, malam itu adalah malam terakhir. Dia akan menunjukkan kepada murid-muridnya besok pagi atau mungkin sebelum besok. Yesus di Taman Getsemani lalu dibawa, ditangkap dan sebagainya. Itu sudah mulai terjadi bahwa tubuh yang dipecah-pecahkan, darah yang ditumpahkan terjadi, dan itu berakhir jam 3 sore ketika dia melepaskan nyawanya. Apakah kita sibuk dengan mengejar tubuh yang dipecahkan, tapi kita nggak pernah mau mempunyai kehidupan yang dipecahkan bagi banyak orang? Nah, itu esensi. Apa artinya kamu makan sebulan sekali hosti dan minum cawan kecil sebagai perjamuan kudus, namun kamu nggak pernah punya hidup yang dipecahkan kepada banyak orang? Kamu hidup dengan egois, kamu hidup dengan serakah, kamu hidup untuk diri sendiri, kamu hidup tidak mementingkan orang lain, batuk sedikit dibesar-besarkan, gak enak badan dibesar. Cuma situ yang punya badan, emang kita nggak punya badan? Yang punya badan yang bisa berkata, aku gak enak badan. Emang kita yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan itu nggak punya badan? Kita melayani Tuhan dalam kondisi sakit, lelah dan sebagainya. Ada orang minta tolong, kok ini mama papa sakit, kita mau ke rumah. Tunggu, aku datang, aku jemput, aku antar ke rumah sakit, dalam kondisi kita yang sakit gitu. Tapi kalau kita cuma melihat bahwa gereja itu keren, tampil pakai jas, cakep, kayaknya penampilan luar. Kekristenan itu adalah ketika kita berbenturan kehendak Tuhan dengan kehendak pribadi, di mana Tuhan menginginkan kita
pergi melayani, namun daging kita mengatakan, enggak lah, enak di rumah, enak nonton TV, enak tidur, enak makan, enak main. Nah, disitulah benturan-benturan itu mana yang lebih diutamakan. Kalau kita pelayanan karena kita hobi pelayanan, kayaknya kita belum pelayanan. Kalau kita pelayanan belum mempersembahkan sesuatu yang susah untuk dipersembahkan, kita belum pelayanan. Kita hanya hobi pelayanan karena kita senang pelayanan, karena kita hobi pelayanan. Nah, ujungnya tuh itu. Gitu. Makanya kita lihat kekristenan ini kelihatannya banyak, padahal nggak banyak. Kelihatannya isi, ternyata nggak isi. Kelihatannya penuh, ternyata nggak penuh.